Halo rekan-rekan guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Niputu Nadia Niki Utami. Saya adalah salah seorang guru di SMP Pertiwi Dewata Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Saya telah mengikuti pelatihan mandiri pada topik 2, yaitu tentang kurikulum merdeka. Berikut adalah aksi nyata saya. Aksi nyata saya pada topik 2 adalah menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu diubah. Rekan-rekan guru hebat sekalian, sebelum saya memaparkan mengapa kurikulum perlu diubah, saya akan menyampaikan. Sebenarnya, kurikulum itu apa sih? Rekan-rekan guru hebat sekalian pasti sudah sangat mengetahui tentang kurikulum itu sendiri. Pasti kalian sudah mengetahui tentang kurikulum KTSP, tentang kurikulum K13, dan yang paling baru adalah kurikulum Merdeka. Pengertian kurikulum itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya kurikulum, maka akan menentukan arah dan tujuan pendidikan, sehingga setiap guru dalam jenjang satuan pendidikan dapat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada kurikulum yang dipergunakan. Melalui kurikulum juga, pengalaman belajar peserta didik dibentuk dari awal hingga akhir dari proses pembelajaran. Adapun fungsi kurikulum yang pertama bagi guru adalah untuk memandu dalam setiap proses belajar mengajar di kelas. Peran dan fungsi kurikulum juga dapat dioptimalisasi. Yang pertama, untuk mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan pada masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan pada masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Dari pemaparan saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan. Sebagai jantung atau urat nadi dari pendidikan, tentunya kita harus tahu kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang bagaimana sih? Nah, kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Di mana untuk menyesuaikan kebutuhan dari peserta didik, kurikulum itu harus berkembang sesuai dengan zaman, serta diadaptasi sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka pada masa kini dan masa yang akan datang. Dari kata-kata zaman, tentu kita sudah mengetahui bahwa zaman itu berkembang seiring dengan waktu. Maka, kurikulum itu juga harus berkembang. Sehingga, jika zaman berubah, maka kurikulum juga perlu diubah. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau kita mengenal dengan singkatan KOSP itu adalah kurikulum yang ada pada jenjang satuan pendidikan, di mana KOSP itu harus bersifat dinamis. Dinamis dalam artian dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya serta zaman demi membangun kebutuhan kompetensi sesuai dengan kebutuhan siswa pada masa kini dan masa yang akan datang. Berbicara dengan perkembangan,
Tentu kita tahu, pada zaman dahulu atau mungkin pada tahun 2000-an, pada saat kita belajar, kita biasanya ditanyakan oleh guru, "Anak-anak, cita-cita kalian apa sih?" Mayoritas dari kita atau dari saya sebagai siswa pada saat itu, saya menjawab, "Saya ingin menjadi guru, Bu. Saya ingin menjadi polisi. Saya ingin menjadi tentara. Saya ingin menjadi dokter." Akan tetapi, pada saat kita bertanya pada peserta didik kita sekarang, banyak yang berkomentar, "Saya ingin menjadi YouTuber. Saya ingin menjadi gamer. Saya ingin menjadi konten kreator." Dari situ sudah kita lihat bahwa zaman itu berubah. Sebagai guru, kita juga harus continue dalam hal belajar, di mana hal ini berarti kita harus terus-menerus belajar dari waktu yang berkepanjangan dan tidak pernah berhenti. Untuk apa? Nah, untuk mengikuti dan memahami kondisi saat ini, di mana peserta didik kita tergolong dalam generasi Z dan generasi Alpha. Setiap perubahan pasti memiliki tujuan. Dirubahnya kurikulum juga memiliki tujuan. Yang pertama, mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Tadi saya sudah memaparkan kurikulum itu perlu diubah dan mengapa kurikulum itu perlu diubah. Setelah pemerintah mengubah kurikulum, tugas kami di satuan pendidikan atau tugas kita semua di satuan pendidikan adalah mengadaptasi kurikulum itu sendiri. Kenapa kurikulum itu perlu diadaptasi? Tidak kita pakai saja dari pusat. Alasannya yang pertama itu adalah kondisi zaman yang terus berkembang, di mana zaman dari pulau satu dan pulau yang lain itu pasti berbeda. Yang kedua, karakteristik dari satuan pendidikan yang beragam. Contohnya adalah sekolah yang ada di daerah pesisir itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah yang ada di daerah perkotaan ataupun pegunungan, di mana maksudnya adalah karakteristik alam, karakteristik peserta didiknya. Dari hal tersebut berarti sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah. Adaptasi yang dimaksud di sini adalah penyesuaian dengan karakteristik murid, kualitas literasi numerasi, kesehatan mental, serta sosial emosional dari peserta didik itu sendiri. Sekian pemaparan singkat saya mengenai mengapa kurikulum perlu diubah. Saya harap rekan-rekan guru hebat sekalian mendapatkan pengetahuan baru dari apa yang sudah saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di aksi nyata saya berikutnya.